Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Terkait penambahan waktu finalisasi pangkalan data sekolah dan siswa hingga 18 Februari 2025, Komisi 10 DPR RI himbau pihak sekolah untuk dapat menggunakan kesempatan ini dengan baik, guna pastikan siswa berprestasi bisa masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SNBP. Menyikapi banyaknya keterlambatan pengisian pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, pemerintah memberikan penambahan waktu untuk finalisasi PDSS hingga 18 Februari 2025. Komisi 10 DPR RI mengimbau pihak sekolah harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk memastikan siswa berprestasi bisa masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SNBP. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan berupa penambahan waktu pendaftaran data siswa ke PDSS. Pihak sekolah harus aktif dan cekatan untuk menghubungi kanal resmi bantuan yang sudah disediakan pemerintah jika menghadapi kendala-kendala. Dengan begitu, data siswa berprestasi bisa dipastikan telah terdaftar untuk mengikuti SNBP. Ketika mengunggah itu adik-adik siswa didampingi juga oleh wali kelasnya ataupun juga oleh guru BK-nya, bahkan kalau ada guru IT dan operator sekolah yang khusus itu akan lebih bagus lagi. Dan kalau ada pertanyaan ya segera ajukan ke kanal resmi helpdesk dari SNPMB. Ada namanya Halo SNPMB @bppb.kemdikbud.go.id. Dan juga boleh WA melalui call centernya SNPMB 08041 450 450. Hetifah Saifudian juga meminta Kemendikdasmen lebih intensif melakukan sosialisasi terkait sistem dan mekanisme pelaksanaan SNBP untuk mencegah timbulnya polemik lain. Selain itu, agar para siswa berprestasi bisa mengikuti seleksi sesuai prosedur hingga lolos menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Arif dan Andini, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI akan perjuangkan aspirasi masyarakat terkait pengurangan kuota dan proses seleksi penerimaan beasiswa pendidikan Indonesia melalui komisi dan kementerian terkait. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI akan memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait pengurangan kuota dan proses seleksi penerimaan beasiswa pendidikan Indonesia melalui komisi dan kementerian terkait. Menerima Aliansi Pejuang Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI pagi tadi, anggota BAM DPR RI Haris Turino mengatakan, aspirasi yang disampaikan aliansi akan diteruskan ke Komisi 10 DPR untuk mengevaluasi proses seleksi beasiswa dan kepada Komisi 11 DPR RI terkait proses beasiswa LPDP. Negara harus hadir memberikan dukungan kepada anak bangsa untuk melanjutkan pendidikan dengan mendapatkan beasiswa. Bahwa pendidikan adalah nyawanya dari bangsa ini. Maka bagi setiap insan Indonesia yang ingin berkarya di bidang pendidikan, yang ingin studi, kemudian memiliki kemampuan untuk studi sampai paripurna, sampai ke S2 dan S3, tentu negara hadir untuk memberikan dukungan dalam bentuk beasiswa. Sementara itu, anggota Aliansi Pejuang Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia, Abu Nawas, menyampaikan pemerintah diharapkan bisa konsisten dalam pemberian kuota beasiswa kepada para dosen dan guru yang ingin melanjutkan pendidikan. Namun di tahun 2024 ada mengalami penurunan yang drastis, yang awalnya perencanaan itu adalah 2.700, kemudian realisasinya itu adalah 200 orang, kemudian diperjuangkan bertambah 700 orang, sampai saat ini sekitaran 900-an lebih. Inilah yang kita harapkan sebagai seorang guru yang selama ini berjuang mendidik anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke, yang seharusnya memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia, dituntut untuk memperbaiki kualitas diri. Ajib dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait efisiensi anggaran Kementerian Koperasi sebesar Rp155,62 miliar, anggota Komisi 6 DPR RI soroti penyaluran dana bergulir yang disalurkan ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi UMKM dinilai kurang efektif dan tidak tepat sasaran.
Dengan adanya Impres Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025, Kementerian Koperasi mengalami efisiensi sekitar 155,82 miliar rupiah dari pagu awal 473,31 miliar rupiah. Anggota Komisi 6 DPR RI menyoroti penyaluran dana bergulir yang disalurkan ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi UMKM atau LPDBK UMKM yang dinilai kurang efektif dan tidak tepat sasaran. Rizal Bawazir mengungkapkan, selama ini dana bergulir tidak tersalur secara optimal kepada koperasi-koperasi produktif yang lebih berpotensi untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Sebagian besar dana bergulir disalurkan ke koperasi simpan pinjam yang justru rawan penyelewengan. Sebagai informasi, dengan adanya efisiensi, dana untuk LPDBK UMKM menjadi 170,36 miliar rupiah. Banyak terjadi penyelewengan pemberian pinjaman itu. Jadi kita usulkan diberikan pinjaman kepada koperasi produktif. Koperasi produktif itu nanti mereka yang beli barang ke UMKM. UMKM dananya dari mana? Dari Bank Himbara. Jadi harus ada dua instansi. Kalau untuk yang koperasi produktif dari LPDP, sedangkan kalau UMKM dari Bank Himbara. Sekarang itu enggak. Sekarang itu diberikan ke koperasi pinjam-minjam, akhirnya bukan diputarkan dengan baik. Banyak masalah. Rizal Bawazir juga mendesak Menteri Koperasi memperbaiki mekanisme perizinan untuk pembentukan koperasi produktif. Pasalnya, koperasi jenis ini memiliki potensi besar dalam menghasilkan produk bernilai tambah yang bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Adila Danbari, TVR Parlemen, melaporkan. Keberadaan pagar laut misterius sepanjang 30 km di perairan Tangerang sempat menghebohkan masyarakat. Tak hanya di Tangerang, pemirsa, muncul pagar laut sepanjang 2 km di pesisir laut di Kabupaten Bekasi. Apa langkah yang diambil DPR RI terkait kemunculan pagar laut ilegal ini? Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Di umur 27 tahun, saya mulai di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, itu di Riau. Saya satu periode di sana, waktu tahun itu di 2009, lalu di 2014, 2019, 2 periode di provinsi, dan alhamdulillah ini periode keempat, pertama kali di DPR RI, saya diberi amanah, tentunya masih terus di fraksi Golkar. Saya menilainya dari sisi semua cabur sebenarnya bagus. Jadi ini berjalan seiring waktu saja sih. Tidak ada saya tentukan harus saya manajer ini dan itu. Saya melihat perkembangan daripada atlet-atlet. Begitu mereka sudah tidak produktif, itu banyak kondisi kehidupannya kurang bagus. Saya ingin berkontribusi, mencontohkan karena memang juga ini futsal putri, bahwa perempuan itu bisa. Perempuan harus bisa menentukan saya mampu di bidang olahraga, tapi saya tidak lupa menata masa depan saya gitu. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI lakukan peninjauan ke lokasi pagar laut di Tangerang dan juga Bekasi, serta meminta pagar laut tersebut harus dibongkar karena sudah mengganggu akses dan aktivitas nelayan. DPR RI tegaskan negara tidak boleh kalah dari kepentingan para oligarki karena laut bukan milik perorangan atau milik korporasi. Saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Sekitar awal Januari 2025, publik dihebohkan dengan keberadaan pagar laut misterius sepanjang 30 km di perairan Tangerang. Setelah viral di publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan pun menyatakan keberadaan pagar laut di Tangerang itu ilegal alias melanggar aturan. Pasalnya, pembangunan pagar laut tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Belum selesai pagar laut di Tangerang, muncul pagar laut lainnya, yaitu di pesisir laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sepanjang 2 km dengan lebar area 70 meter. Pagar laut itu pun dinyatakan tidak memiliki izin KKPRL. Menjalankan fungsi pengawasannya, DPR RI melalui Komisi 4 melakukan peninjauan ke lokasi pagar laut di Tangerang dan Bekasi. Komisi 4 DPR RI menekankan pagar laut harus dibongkar karena sudah mengganggu akses dan aktivitas nelayan. Apalagi keberadaan pagar laut itu ternyata tidak memiliki izin dan itu merupakan pelanggaran hukum. Pagar ini segera dicabut agar lalu lintas nelayan untuk melaut bisa leluasa lagi seperti sedia kala dan tidak mengganggu arus lalu lintas di perairan di sini. Dari peninjauan lapangan, anggota Komisi 4 DPR RI menilai kasus pagar laut di Bekasi berbeda dengan di Tangerang karena pemilik SHM di Bekasi merupakan investor yang berencana membangun pelabuhan. Bahkan investor telah memberikan ganti rugi kepada nelayan dan pembangunan pelabuhan telah berjalan 50%. Sementara terkait dugaan pelanggaran dalam penerbitan sertifikat HGB dan SHM di area perairan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, harus ditindaklanjuti Menteri Kelautan dan Perikanan bersama Menteri ATR BPN. Negara tidak boleh kalah dari kepentingan para oligarki karena laut bukan milik perorangan atau milik korporasi. Kinerja KKP sangat disayangkan sehingga terjadi pemasangan pagar laut dan baru ditindaklanjuti setelah viral di publik. KKP seharusnya tidak memiliki halangan untuk mengusut kasus pagar laut sampai ke ranah hukum secara tegas, tuntas, dan transparan. Mengingat sudah ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo untuk membongkar pagar laut. Bahwa ruang laut itu tidak bisa dikapling-kapling ya, sesuai dengan undang-undang yang ada dan peraturan yang ada. Oleh karena itu ini menjadi tonggak dari kesadaran kita akan wilayah ruang laut yang dilindungi secara internasional melalui perjanjian UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut Internasional. Yang pasti tidak ada tuh yang namanya di perairan tuh ada guna bangunan maupun surat sertifikat hak milik itu nggak ada karena dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa laut kan common property resource atau sumber daya milik bersama. Jadi milik publik, milik negara itu nggak boleh dikapling-kapling. Tidak sekedar meminta Menteri Kelautan dan Perikanan menindaklanjuti kasus pagar laut termasuk dalang penerbitan izinnya. Sejumlah anggota Komisi 4 DPR RI mencuatkan wacana pembentukan Panitia Kerja atau Panja. Namun, usulan itu belum disepakati dalam rapat kerja. Komisi 4 DPR memutuskan memberi waktu lebih dulu kepada KKP untuk menyelesaikan polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi. Jika penanganannya lamban, bukan tidak mungkin opsi pembentukan Panja akan diambil Komisi 4 DPR RI. Anggota-anggota sudah satu kesimpulan dalam 20 hari ini adalah titik krusial ya yang harus segera. Bahkan kita berharap kurang dari 20 hari. Kalau misalkan masih tidak kejelasan, kawan-kawan anggota mengusulkan dibentuknya Panja atau Pansus. Komisi 9 DPR RI soroti kasus keracunan makanan terhadap sejumlah siswa di SD Negeri Dukuh 3 Sukoharjo setelah mengkonsumsi makan bergizi gratis.
Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kasus keracunan makanan program makan bergizi gratis di Sukoharjo harus dijadikan sebagai pendorong perbaikan pengawasan tata kelola dan standar operasional prosedur terhadap kualitas makanan. Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 2 DPR RI, di mana pemirsa pelaksanaan dari program makan bergizi gratis telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Namun pemirsa, seiring berjalannya waktu terdapat kasus yaitu keracunan makanan yang terjadi di SD Negeri 3 di Desa Dukuh di Sukoharjo. Lantas bagaimana sebenarnya dari SOP yang telah dijalankan, distribusinya yang dilaksanakan dan juga pengawasan dari DPR sendiri. Dan kita akan bahas dengan salah satu dari wakil ketua dari Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Charles Honoris. Bapak, bagaimana sebenarnya pengawasan dari DPR selama ini untuk pelaksanaan makan bergizi gratis? Ya, kami sudah mengadakan rapat beberapa kali dengan Badan Gizi Nasional dan di masa sidang ini kami akan kembali mengundang Kepala Badan Gizi Nasional untuk menyampaikan kepada Badan Gizi Nasional tentang berbagai evaluasi yang kami temukan di lapangan, baik melalui media maupun di lapangan ketika masa reses ini. Sehingga ke depan BGN bisa melakukan berbagai perbaikan dan bisa mendistribusikan makanan yang betul-betul bergizi dan bermanfaat untuk anak-anak Indonesia. Apakah sebenarnya ini ada faktor kelalaian, Pak? Ya tentunya kalau kita melihat bahwa ya perjalanan dari BGN ini kan baru kurang lebih 1 bulan ya, dan pasti tidak sempurna, belum sempurna, sehingga masih banyak ruang untuk dilakukan perbaikan, dan kami berharap masukan-masukan yang nanti kami sampaikan bisa betul-betul dijalankan sehingga ke depan BGN bisa memperbaiki sistem untuk bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk misalnya kejadian yang terjadi di Sukoharjo kemarin yang menyebabkan 50-an anak keracunan makanan ya. Dan kami berharap sinergitas antar lembaga bisa dilakukan lebih baik lagi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah ya. Kami berharap BGN bisa bekerja sama lebih kuat lagi dengan dinas-dinas kesehatan di daerah untuk bisa melakukan kontrol dan pengawasan terhadap makanan yang diproduksi dan didistribusikan kepada anak-anak kita di berbagai daerah di Indonesia. Pak, ini salah satu yang menjadi pertanyaan masyarakat juga nih Pak. Kan dari awal emang anggarannya kan lumayan, sekarang jadi menurun jadi 10.000. Apakah sebenarnya ini ada korelasinya dari penurunan ini Pak?
Saya rasa kalau dari sisi anggaran tidak berkaitan dengan keamanan ya. Kalau seperti keamanan makanan dan sanitasi makanan, ini BGN harus membuat suatu sistem yang sangat ketat sehingga makanan dan apapun yang dibagikan kepada anak-anak kita bisa dipastikan aman dan layak untuk dikonsumsi. Belum lama Badan POM juga sempat mengeluarkan statement bahwa di beberapa daerah ditemukan bahan baku makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi, yang sudah busuk gitu ya. Sehingga saya menunggu ya dari BGN untuk bisa membangun suatu sistem yang lebih baik lagi, bekerja sama baik itu dengan Badan POM maupun dengan dinas-dinas kesehatan di daerah untuk memastikan bahwa dalam proses produksi maupun proses distribusi makanan ini kepada anak-anak kita, makanan ini bisa terjaga dengan baik ya, sehingga apa yang diterima oleh anak-anak kita itu bisa dalam bentuk makanan yang sehat, bergizi, aman dan masih layak untuk dikonsumsi. Pak, terakhir Pak, terkait dengan langkah pengawasan Pak, apakah nanti DPR RI akan menggait dari pihak lain di luar? Mungkin buat partisipasi masyarakat juga dan juga bentuk pengawasan. Saya rasa tentunya yang paling efektif agar program ini bisa berjalan dengan baik, termasuk bisa memberikan makanan yang aman dan layak untuk dikonsumsi adalah pelibatan seluruh elemen di negara ini, termasuk pelibatan dari masyarakat. Oleh karena itu kami tentunya berharap masyarakat bisa ikut memberikan kontribusi dalam hal masukan kepada kami, termasuk kritik dan saran apakah makanan ini layak untuk dikonsumsi dari sisi nutrisinya, rasanya, kecukup atau tidaknya, sehingga ke depan BGN bisa memperbaiki lagi program ini dan tentunya bisa lebih bermanfaat lagi untuk rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Bapak. Makasih. Selamat bertugas kembali Bapak. Makasih ya. Makasih. Ya. Baik, pemirsa TVR Parlemen, demikianlah wawancara saya dengan salah satu dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Di umur 27 tahun, saya mulai di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, itu di Riau. Saya satu periode di sana, waktu tahun itu di 2009, lalu di 2014, 2019, 2 periode di provinsi, dan alhamdulillah ini periode keempat, pertama kali di DPR RI, saya diberi amanah, tentunya masih terus di fraksi Golkar. Saya menilainya dari sisi semua cabur sebenarnya bagus. Jadi ini berjalan seiring waktu saja sih. Tidak ada saya tentukan harus saya manajer ini dan itu. Saya melihat perkembangan daripada atlet-atlet. Begitu mereka sudah tidak produktif, itu banyak kondisi kehidupannya kurang bagus. Saya ingin berkontribusi, mencontohkan karena memang juga ini futsal putri, bahwa perempuan itu bisa. Perempuan harus bisa menentukan saya mampu di bidang olahraga, tapi saya tidak lupa menata masa depan saya gitu. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Dadi Ramadan. Silakan Dadi.
Ya baik, terima kasih rekan Nazia dan selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Dadi Ramadan dan kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan apa saja yang menjadi headline di media online yang terbit pada sore hari ini. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu BPH Migas perlu tingkatkan layanan Dumas jelang bulan puasa dan Lebaran 2025. Kita bisa melihat informasinya di layar kaca Anda saat ini yang dimana menyongsong bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025. Anggota Komisi 12 DPR RI, Maitri Citrawardani, tekankan pentingnya kesiapan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak. Selain itu, peningkatan layanan aduan masyarakat didorong guna pastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan aduan yang masuk. Lalu sebagaimana diketahui, berdasarkan data tahun 2024 terdapat 2.483 aduan masyarakat terkait distribusi BBM. Tentunya sebuah angka yang meningkat 4 kali lipat dibandingkan tahun 2023 yang hanya tercatat 638 laporan. Dan meskipun hampir semua aduan tersebut telah diselesaikan, terdapat 4 kasus yang masih dalam proses yang berarti bahwa perlu adanya penyempurnaan dalam transparansi proses penyelesaian aduan tersebut. BPH Migas didesak untuk memperbaiki sistem pengaduan dengan memperbanyak personil yang menangani aduan serta memberikan akses yang lebih jelas terkait progres penyelesaian laporan. Dan itu tadi berita yang menjadi headline di media online pertama dan kita beralih ke informasi selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu BPJS Kesehatan diusulkan dapat cover pengobatan bagi korban kejahatan. Kita saksikan informasinya di layar kaca Anda di mana di sini membahas anggota Komisi 9 DPR RI Obon Tabroni yang mengusulkan korban kejahatan termasuk korban begal ditanggung BPJS Kesehatan. Sebagaimana kita ketahui, tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban kekerasan, namun tidak mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dari BPJS. Dan korban kejahatan kerap didorong untuk mencari bantuan ke lembaga perlindungan saksi dan korban, meski lembaga tersebut sejatinya tidak memiliki tugas dan wewenang dalam menangani masalah kesehatan. Dan terkait hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diminta untuk mencari solusi guna mengatasi persoalan ini dan tidak sedikit korban kejahatan yang mengalami kerugian materi dan fisik dan pengecualian BPJS akan semakin memberatkan beban psikologis maupun fisik korban. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu BPH Migas perlu tingkatkan layanan Dumas jelang bulan puasa dan Lebaran 2025 serta BPJS Kesehatan diusulkan dapat cover pengobatan bagi korban kejahatan. Saya Dadi Ramadan, kembali ke rekan Nazia. Selamat sore. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.